Ih, apaan nih? Kok ada gerbang arwah? Ho 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 ho. Rupanya bukan cuma nonton, ada di gala premier film Arwah teman-teman. Nah, kita bisa lihat tuh peminatnya. Para media pada berbaris untuk mendapatkan liputan film Arwah. Nggak usah nunggu lama-lama lagi, yuk kita simak preskon dari film Arwah teman-teman. Kita kehadirannya membawa pesan ajakan kematian atau ada sesuatu yang belum usai. Dan untuk teman-teman semuanya, pasti hari ini akan menyaksikan film Arwah yang akan menjadi tontonan kalian semuanya. Ini merupakan kesempatan berharga juga karena menjadi orang yang pertama kali bisa menyaksikan di film Arwah ini proses press screening kita. Boleh dong dikasih tepuk tangan yang meriah untuk film Arwah. Ini relate banget ya. Tiap orang tuh pasti punya rasa kehilangan ya. Kalau misalnya ada saudara dekat, itu ada keluarga dekat yang sudah pergi gitu ya. Pertanyaannya adalah satu, kita ikhlas nggak? Itu aja sih. Oke, jadi harus ikhlas gitu ya. Apa ikhlas apa enggak nih kira-kira. Tapi untuk ke depannya, kalau untuk bagi dari Bangun Pagi Picture ini sendiri, apa yang ingin digapai atau mungkin apa yang disampaikan nanti ke depannya di film, khususnya di industri film Indonesia? Kita sih pengennya memang ini memang horornya rada berbeda dengan horor-horor lain karena tidak ada santet, tidak ada sugihan ataupun klinik gitu ya. Ya kedepannya kita mau bikin sesuatu film yang memang punya tidak yang itu aja gitu, agak berbeda lah gitu. Jadi penonton juga punya variasi pilihan lah, gitu sih. Oke, jadi kasih varian-varian yang beda ya, nggak selalu setan, nggak selalu tentang santet, nggak selalu tentang. Oke. Ini memang karya perdana horor saya gitu, jadi masih belajar lah saya untuk belajar nakutin orang gitu. Mudah-mudahan sih berhasil gitu. Semoga berhasil ditakutin ya, kan? Mudah-mudahan berhasil. Jadi artinya memang seperti yang Pak Jo bilang tadi di awal, memang ada statement yang pada saat saya dipanggil sama Pak Jo ngobrol, ada statement yang menurut saya ini jadi sebuah tantangan gitu. Ketika dibilang, Pak, gue pengen bikin film horor tapi yang nggak horor. Wah, ini gimana nih Pak, horor yang nggak horor gitu. Udah kita berpikir ya sampai akhirnya kita sebenarnya ini udah ada dari Pak Jo duluan ya. Artinya Pak Jo udah punya gagasan awalnya, kita develop bareng aja Pak ya, mengembangkan bareng. Intinya coba mencari sesuatu yang kalau beda sih saya agak kurang berani mengucapkan beda, tapi warna aja gitu, mencari warna yang unik dari yang lainnya lah gitu. Kalau sejauh ini kan seperti yang kita tahu bahwa unsur magic, unsur mistis dan sebagainya sangat kental dengan budaya kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat keluar lagi bahwa ada urban legend seperti itu juga. Nah, di sini emang akhirnya kita coba membuat sebuah horor yang subnya bukan horor ya, tapi urban legend lah gitu, jauh dari klinik, jauh dari mistis, jauh dari buruk. Dan kalau saya pribadi memang saya selalu bilang di awal sama Pak Jo bahwa saya salah satu orang mungkin yang nggak pernah percaya kalau setan bisa membunuh manusia gitu. Jadi saya agak sedikit memilih pada saat itu, diskusinya cukup panjang sama Pak Jo. Ini kalau ada unsur-unsur setan terus bunuh manusia, saya nggak Pak gitu. Buat saya itu udah ikhlas ya. Jadi biar mereka mati sendiri aja gitu, ya kan. Gitu. Jadi dari situ sih berangkatnya, artinya oke, coba kita rangkum lagi dan kita coba memainkan treatment psikologi seperti itu. Ya, memang saya sadar bahwa tidak semua orang bisa memperhatikan elemen-elemen seperti itu gitu. Bahwa informasi itu sudah bisa dibangun kalau kita bicara secara global, ruang misunderstanding gitu ya, bahwa di situ kita bisa melihat apa yang akan terjadi gitu. Artinya ada planting information lah gitu yang kita berikan. Nah, saya diskusi dengan tim art saya gitu bahwa informasi apa gitu yang harus kita berikan ke penonton, clue-nya bahwa akan terjadi sesuatu gitu, terjadi sama kakak beradik ini ketika menaiki mobil. Akhirnya belanja tuh kan cantik-cantik kan, gitu. Walaupun akhirnya si Sophie juga yang cantik ini kita rusakin juga. Terpaksa harus dirusakin dulu ya.
Mau nggak mau ya salah ya. Film Indonesia katanya. Karena kalau nggak diusahain kurang serem mungkin kayak gitu ya, Mas. Memang banyak yang bertanya seperti itu. Cerita Sophie tadi awalnya memang sudah selesai gitu. Cuman ini film pertama, kita nggak mau mengecewakan. Jadi setelah selesai pun kita review lagi. Ini kita lihat sebenarnya masih bisa kita sempurnakan lagi. Jadi selain kita upgrade lagi. Dari segi editing ada 1-2 shot yang kita ambil lagi. Jadi ini memang istilahnya penyempurnaan lah versi 2-nya dari cerita Sophie lah gitu. Jadi berpikir juga penonton ini bakal mengerti atau tidak gitu ya. Jadi kita bikin sesederhana mungkin dan itu juga kita gambarkan secara gamblang. Berarti posisinya itu yang di akhir itu mana yang meninggal, mana yang masih hidup. Gitu. Ya ini mungkin salah satu peran yang baru buat saya untuk khususnya di film horor ya. Jadi seorang bapak, jadi abah yang punya anak cantik-cantik, ada yang agak ganteng, ada yang ganteng banget. Ya, pada dasarnya sih ya buat saya sesuatu yang ya saya nikmati gitu. Ada ini nggak, apa namanya, ada proses membangun chemistry dulu nggak sama anak-anak 5 anak ini? Oh iya dong. Ya, ternyata bukan anak kandung nih, ya kan? Harus dong. Apa aja waktu itu ya? Dengan mungkin tiap person berbeda ya pendekatannya, bercanda dengan ngobrol itu salah satu trik untuk supaya tidak ada jarak gitu. Sangat relate banget untuk kita yang untuk siapapun di sini anak rantau, karena aku juga anak rantau sebenarnya. Oke. Jadi pas Jarang pulang juga berarti? Sorry. jarang pulang makanya pas aku baca terus yang kayak sisi kekeluargaannya, rindu akan rumah, akan orang tua itu bagaimana ya. Jadi itu bukan pure horror, bukan cuma full jump scare. Jadi aku langsung kayak tolong ya, ini teman saya kenapa ya? Emang chemistry kita begini teman-teman, selalu saling mengganggu satu sama lain. Jadi itu alasan kenapa aku menerima film Arwah ini. Karena aku pengen ngerasain lagi vibes untuk pulang ke rumah, gimana rasanya. Gitu, kangen sama orang tua. Gitu. Jadi actingnya tadi bukan acting ya, Bang, asli ya? Rasa rindu akan pulang rumah benar itu asli. Tapi kalau untuk actingnya aku bohong, sebenarnya kan kalau Momo di sini karakternya skeptis banget ya, gak percaya sama setan ya. Yes. Kalau Anit pribadi penakut. Oh gitu, malah aslinya penakut. Iya, aku sangat takut dengan horor. Nge-switch-nya gimana nih? Perlu ini nggak? Perlu prosesnya kayak gimana? Ada persiapan sendiri atau gimana? Pasti ada persiapannya sendiri. Pasti kita sebagai seorang aktor pasti kita ada turning point on off-nya untuk oke, ini bukan diri lo sendiri, ini karakter lo harus buang rasa takut lo, menurut aku ya. Jadi harus cara membuang rasa takutnya seperti apa? Maksudnya ada treatment sendiri kah? Atau akhirnya banyak nonton film action aja tuh berpikir kayak nggak masuk akal nih gitu. Ya itu pikiran Momo yang aku masukin setiap kali aku mau masuk set. Apalagi kalau misalnya tadi kalian nonton ada adegan yang di hutan. Yes. Saya tuh takut beneran karena itu real set. Itu aku tuh selalu yang kayak enggak, ini Momo bukan Anit, Momo nggak takut setan, Momo nggak takut setan. Jadi tuh pasti setiap kita masing-masing ada cara masing-masingnya yang menurut aku tuh masuk ke karakter ya. Oke, kalau gitu thank you. Anet, boleh kasih tepuk dulu buat Anet. Thank you. So, Nindi itu menurut aku ya, Nindi itu realistis banget. Ya realistis banget dan terdapat bercanda di circle di sini ya. Nggak apa-apa. dia tuh realistis banget dan jutek dan demen banget keluar. Betul. Kayak sifat aslinya? Enggak. Oh, enggak. Aku nggak tahu. Dari Anet, bukan aku. Untuk pendalamannya sih, ini tuh horor pertama aku. Ini film horor pertama aku. Terus aku sebelum tahu, aku barengan sama Anet, kita kan sahabatan aslinya. Terus aku nanya dulu ke Anet, lihat, lu bisa ini film horor.
nanti gimana ya kalau misalkan vlog, gue takut banget. Aku benar-benar pulas banget kalau misalkan main horor main horor main horor tuh treatmentnya kayak gimana, aku udah nggak tahu sama sekali. Tapi untuk pendalaman jadi Nindinya itu sih mungkin mencoba untuk marah-marahnya aja sih. Aku tuh sampai kayak latihan untuk marah-marah, karena kan ada scene sama Jojo sampai teriak-teriakan kan. Itu aku sampai latihan teriak-teriakan. Marahnya itu harus latihan dulu. Betul. Tapi Anda tadi agak ketawa kenapa? Sorry. Apa? Ada maksud di balik itu? Udah dia tuh lembut banget, Oh, lembut dia banget. tuh hatinya Hello Kitty, mukanya doang yang galak. Oh gitu, artinya Hello Kitty, bukannya siapa. Betul. Oke. Sahabatnya udah lama banget ya. Emang habis dimarahin beneran sama sutradara itu. Iya kan? Oke, kalau gitu pertanyaan gampang. Apa? Bestie yang paling dekat siapa? Jojo. Paling dekat, benar. Bestie paling dekat ya Anet. Anet. Karena sebelum dapet jobnya pun kan Emang udah sahabatan. udah sahabatan sama Anet. Jadi pas kita ditawarin ini tuh kita kayak, ya, lu lah. Tapi ini, ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin serem di lokasi syuting? Banyak. Ya paling syuting sama Anet sih. Nah, Oh, lebih Anet kan serem ya sebetulnya ya. Iya. Oke, kalau itu Rana, terima kasih banyak. Boleh dong? Karena Angga adalah Kakak juga kan ya? Apa? Sebagai kakak tertua juga kan? Jojo. Oh, jujur ya tadi ya? Lihat mukanya tuh. Oh, iya. Oke. Iya, karena Angga itu sebenarnya dia dari awal emang pengen besar banget rasa pengen give back ke keluarga, untuk kumpul lagi rame-rame, ngerasain momen-momen hangat lagi sekeluarga. Tapi si Angganya ketahan sama duniawi sama kerjaan, jadi dia belum sempat kesempatan untuk kumpul sama keluarga lagi. Sampai ini ada akhirnya punya kesempatan kumpul bareng. Terus ternyata ada kehilangan satu adik bontot kita yang paling kita sayang, jadi itu yang ngedrive Angga untuk enggak, ini pasti Sofi ada gitu. Oke, jadi sebagai kakak yang terlalu duniawi ya. Betul. Dia mengejar harta banget dan kebanggaan orang tua, kebanggaan abah gitu ya. Oke, nah gini. Ya, di saat proses syuting yang kamu jalan ini, waktu break, apa yang dilakukan sama teman-teman biasanya? Pada ngebanyol semua. Jadi tapi itu yang bikin kita di lokasi itu betah, soalnya semua pada ngobrol, pada seru, pada bercanda, pada dengerin lagu bareng-bareng, foto-foto segala macam. Pokoknya selama proses syuting sangat-sangat enjoy. Oke, kalau gitu thank you. Boleh Irsyad kasih buatan yang apa dulu? Yang paling meriah, oke. Bergabung di project ini dulu judulnya belum arwah by the way. Yang bikin saya tertarik jujur pas dikirimin sinopsisnya, karena sinopsisnya itu tidak seperti film horor yang ada di bayangan kepala aku gitu. Jadi ceritanya dekat dengan relasi antara keluarga, dan itu relate juga di aku, di banyak orang gitu ya. Apalagi karakterku di situ juga sebagai anak pertama, sama di dunia nyata juga anak pertama. Kebetulan nama karakternya juga sama, Jojo gitu. Ya sudah, sepertinya memang sudah jodoh. Pas reading pertama juga, belum reading pertama sih, waktu itu datang ke bangun pagi, ketemu sama yang lain, belum kenal waktu itu, tapi ngerasa klik aja, ya udah jalan aja, kayaknya asik nih, kayaknya gak ada yang rese nih gitu. Berarti udah utang judi berapa banyak tuh kan? Sesuai nih kan, sesuai. Itu akan dijawab di arwah 2 nanti. Siap. Iya. Semoga yang itu berjuta-juta ya Pak. Iya. Nanti di arwah 2 akhirnya bisa bayar ininya, pinjolnya. Itu masalah gampang. Bisa dibikin ada prequelnya. Ya Pak ya? Iya, berarti karakternya. Ini menarik. Kan di awal bukan pertama cerita, Jojo diancam akan dijatuhkan dari ketinggian, Betul. meninggal. Berarti Dia bilang, lunas dong. kalau meninggal itu bisa bayar. Betul. Kesampean loh. Nah itu coba ditanya nggak kontraknya ya. Tapi by the way itu open mic syutingnya panas banget silau ya. Jadi benar-benar di dongangin ke langit siang bolong. Tapi lihat hasilnya gimana, suka? Jadi sebenarnya yang lain kan hanya suka atau enggak, cuman saya spesifik sini itu aja. Oke, kalau itu thank you. Thank you. Joshua Suherman. Kasih tepuk tangan yang meriah.
Sarah, ini kan katanya adalah film pertama kamu, betul? Betul sekali. Apakah ada persiapan khusus atau mungkin apa yang kamu rasakan di saat yes akhirnya aku bisa bermain film? Sejujurnya awalnya deg-degan banget ya, pressure banget karena ya apalagi film horor. Kita tahu bersama bahwa film horor di Indonesia itu udah banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Terus aku sekarang menjadi ya bisa main di salah satu horor film Indonesia kan. Aduh, deg-degan takut aja bisa nggak ya ini aktingnya cocok nggak ya gitu. Tapi ya untungnya pas masuk syuting sama kakak-kakak semuanya untungnya mereka merangkul aku banget, membantu aku banget untuk syuting di sini gitu. Oh, siapa yang paling paling merangkul, sering merangkul? Semuanya, siapa? Oh, semuanya. semuanya. Apalagi Abah. Kan Abah. aku deket banget sama Abah. Love. Gitu. Oke, karena secara peran juga paling dekat ya. Iya. Nah, gini. Nah, untuk kamu sendiri sebagai yang akhirnya tuh bisa bermain film-film horor seperti ini untuk pertama kalinya horor gitu kan ya. Harapan kamu apa? Harapan teman-teman nonton ini. Enggak, harapan kamu mungkin untuk film Arwah ini ke depannya atau mungkin untuk kamu sendiri seperti apa? Harapannya semuanya seluruh Indonesia nonton film Arwah. Terus pesan di film ini dapat tersampaikan. Yang pesannya jangan terlalu sibuk. Kalau ada waktu kumpul sama keluarga kumpul. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita untuk berpisah. Oke? Asik! Kata-kata hari ini sangat menarik. Gitu ya, keren, cocok hari ini kata-katanya luar. Gimana guys, penasaran nggak kalian akan film Arwah ini? Kalian jangan lupa ya nonton film Arwah pada tanggal 3 Juli 2025. Oh iya, judul lagu film Arwah ini adalah Epilog. Dengan grup penyanyinya adalah The Kulum. Sampai jumpa di liputan kita selanjutnya ya. Dadah.